Kali ini kita akan membahas pembuatan WPS menggunakan standar ASME Section 9. Selamat mengikuti, salam quality. Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita. Kali ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang sebenarnya krusial banget, tapi ya kadang masih sering bikin bingung di lapangan. Yap, kita bakal ngomongin 6 langkah jitu pembuatan WPS alias Welding Procedure Specification. Buat Anda yang berkecimpung di dunia pengelasan, ini ibarat cetak biru menuju keandalan tingkat tinggi, terutama kalau kita mengacu pada standar ketat ASME BPCC Seksi 9. Jadi, mari kita langsung mulai saja. Coba perhatikan baik-baik palka bejana tekan ini. Ini bukan cuma sekedar lempengan logam yang disambung asal nempel kan? Bejana tekan, boiler, dan struktur semacamnya, itu harus menahan kekuatan dan tekanan yang luar biasa setiap detiknya. Bayangkan kalau standar pengelasannya meleset sedikit saja, wah risikonya bukan cuma masalah teknis biasa, tapi bisa memicu kegagalan mekanis yang sangat fatal. Taruhannya di sini benar-benar tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa benar-benar yakin kalau sambungan las itu bakal sanggup nahan tekanan seganas itu tanpa retak atau gagal sama sekali? Oke, mari kita kupas lebih dalam. Kunci utamanya ada pada disiplin tingkat tinggi dalam menerapkan standar ASME, khususnya Seksi 9. Standar inilah yang ngasih kita metodologi pengujian mekanik yang super presisi dan pastinya nggak bisa ditawar-tawar. Untuk memahaminya, ini dia peta jalan kita hari ini. Ada 6 langkah sistematis, mulai dari draft variabel awal, pembuatan kupon uji, pengujian mekanik, penyusunan PQR, penyusunan dan pengesahan WPS, sampai yang terakhir, ketersediaan WPS di lapangan. Kita masuk ke langkah pertama, draft variabel pengelasan awal. Biar gampang bayangin proses teknis ini, coba anggap kita lagi nyusun resep masakan bintang 5. Sebelum kompor nyala, resep dasarnya kan harus udah ditulis dulu. Nah, berdasarkan panduan QG 105, kita membagi variabel pengelasan ini ke dalam 3 kelompok utama. Pertama, essential variables. Ini harga mati. Kalau diubah, sifat mekanik sambungan pasti berubah. Jadi Anda wajib melakukan kualifikasi ulang. Kedua, non-essential variables. Ini lebih fleksibel, bisa diubah tanpa harus kualifikasi ulang, tapi ingat, tetap wajib dicatat. Dan ketiga, supplementary essential variables. Variabel ini otomatis jadi wajib kalau kode referensinya secara eksplisit minta adanya uji ketangguhan atau toughness testing. Pemilahan ini penting banget biar nggak ada bahan yang terlewat dari resep kita. Selanjutnya, kita beralih ke langkah kedua, pembuatan kupon uji. Di tahap inilah organisasi Anda beralih dari sekadar teori di atas meja ke praktek langsung di lapangan. Kita mulai ngelas resep tadi pada sebuah material uji, entah itu untuk sambungan groove maupun fillet. Tapi ingat, proses ini wajib banget dilakukan di bawah pengawasan dan kendali penuh. Anda harus memantau setiap variabel esensial dan suplementary secara presisi detik demi detik dan mencatatnya. Nggak ada ruang buat tebak-tebakan parameter di sini. Semuanya harus berdasarkan fakta aktual yang terjadi. Setelah kuponnya dilas, kita masuk ke langkah ketiga, pengujian mekanik sambungan las. Nah, inilah momen pembuktiannya, alias tahap uji rasa. Coba kita telusuri tabel ini yang merujuk pada QW451. Setiap tes itu punya tugas matematis dan fisik yang sangat spesifik. Tension test, ini beneran nalik logamnya sampai putus buat ngukur kekuatan tarik maksimumnya. Terus ada guided bend test, logamnya dilengkungkan untuk ngecek daktilitas dan mastiin nggak ada retakan tersembunyi. Dan terakhir, toughness test, yang bakal disyaratkan kalau kode konstruksinya butuh jaminan bahwa logam itu mampu menyerap energi benturan. Kalau spesimen uji kita bisa bertahan dan lolos dari semua tes ini, wah, berarti resep pengelasan kita memang solid banget. Pembuktian tadi membawa kita ke langkah keempat, dokumen kualifikasi prosedur atau yang paling sering kita sebut PQR. Hal yang paling menarik dari ilustrasi ini adalah bagaimana ia bisa menjernihkan kebingungan klasik yang sering banget terjadi. PQR di sebelah kiri itu adalah sejarah. Dia adalah rekaman faktual masa lalu tentang apa yang benar-benar dipakai saat ngelas kupon, lengkap dengan hasil uji mekaniknya, dan pastinya sudah ditandatangani serta disertifikasi. Sementara WPS di sebelah kanan adalah panduan untuk masa depan. WPS ngasih kita rentang toleransi yang aman buat produksi ke depannya. Dan tebak dari mana rentang itu diambil? Betul, ditarik langsung dari kesuksesan PQR tadi. Pemahaman itu membawa kita dengan sangat mulus ke langkah kelima, penyusunan dan pengesahan WPS. Di tahap ini,
WPS formal disusun dengan merangkum semua variabel dan menerjemahkannya ke dalam rentang kerja yang aman berdasarkan batasan di artikel I dan 4. Jadi, poin krusial yang harus selalu diingat adalah WPS itu bukanlah sekadar dokumen perkiraan. Ini adalah dokumen mengikat yang sah yang selalu mereferensikan nomor PQR sebagai tulang punggung keabsahan datanya. Dan sampailah kita pada langkah ke-6, ketersediaan WPS. Langkah ini berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan teori para engineer di kantor dengan realita di lantai fabrikasi. Gini deh, Anda bisa saja punya prosedur pengelasan paling hebat sedunia yang udah lolos semua tes mekanik rumit. Tapi, itu semua bakal percuma kalau welder di lapangan nggak bisa ngelihat panduannya. Standar mensyaratkan dengan tegas bahwa dokumen WPS harus selalu siap sedia dan gampang dibaca oleh operator di lokasi. Ini mutlak buat memastikan kepatuhan terhadap kode keselamatan setiap kali proses produksi berjalan. Tapi tenang, ada satu jalan pintas yang sangat membantu nih. Kita tahu kualifikasi dari nol itu makan waktu dan biaya yang nggak sedikit kan? Nah, ASME memperbolehkan organisasi untuk mengadopsi SWPS atau spesifikasi prosedur pengelasan standar yang diterbitkan oleh AWS. Asalkan Anda mematuhi prosedur adopsi sesuai artikel 5, Anda bisa secara sah menggunakan standar ini tanpa perlu menghancurkan spesimen Anda sendiri di laboratorium pengujian. Hemat waktu, hemat biaya. Dan ilustrasi ini menggambarkan dengan sangat brilian kenapa 6 langkah tadi hukumnya wajib. ASME menegaskan bahwa tanda sertifikasi atau logo mereka sama sekali nggak boleh dipakai pada komponen yang nggak ngikutin seluruh persyaratan kode. Intinya, Anda nggak bisa sembarangan mengklaim kepatuhan ASME pada produk Anda kalau organisasi Anda belum membuktikannya lewat peta jalan kualifikasi yang super ketat tadi. Nah, ini membawa kita ke akhir panduan visual kita. Dari pipa-pipa bertekanan tinggi di dalam gedung Anda, sampai ke fasilitas kilang raksasa yang menyuplai energi kita sehari-hari, semuanya sangat bergantung pada integritas sebuah sambungan las. ASME Seksi 9 ini bertindak layaknya jaring pengaman kuat yang seringkali nggak kita sadari keberadaannya. Jadi, coba renungkan sejenak, bagaimana standar yang tak terlihat ini diam-diam memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan modern Anda setiap hari? Luar biasa, bukan? Saya harap pembahasan ini memberikan perspektif baru yang berharga bagi Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.